Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier, karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya Mildan Daru, dan dan Dex Gleniza. Yo, ini kok tabrakan. podcast ini tayang setiap hari Selasa. Kenapa tabrakan? Sebenarnya karena ini sih, karena situasinya sedang tidak mendukung. Bukan begitu, Dex? Loh, justru situasi seperti ini yang harusnya kita nggak tabrakan, Mil. Kenapa coba? Jangan jangan berkontak justru. Tabrakan kan kontak fisik. Iya sih fisik sih, cuman kan kita lagi ngobrol, lagi rekaman gitu. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini, eh, kita saat ini tuh sedang tidak dalam satu ruangan yang sama. Bahkan di kota berbeda ya. Iya ya, ada tempat berbeda lah. Karena ya itu tadi, karena kondisinya sedang ada pandemik corona ini, dan ada anjuran dari pemerintah dan juga WHO untuk tidak bertemu. Begitu. Makanya kita via telepon ini sekarang. Via telepon. Jadi kalau misalkan nanti Hmm, ada sedikit audio yang berbeda apa segala macam, ya mohon dimaklumi lah. iya, harus harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Tapi ya semoga tetap tetap bisa menyajikan apa yang biasa teman-teman ini sih, apa namanya, harapkan ya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Semoga lah ya. Tapi ini sebenarnya episode terakhir sih. Sekaligus ini ya, sekaligus pengumuman Penutup. ya. Mm-mm. Terakhir apa nih, Kok Dex? diam semua? Hah? Terakhir apa nih? Sedih nih soalnya kalau diomongin Sedih, sedih. sedih, Sedih. sedih. Soalnya ya ini direncanakan sebagai episode terakhir. Episode Iya, keberapa nih? 28 berarti. 28 dan Penutup. dari 28 episode ini disiapin apa segala macam, punya banyak pendengar, jadi ya gimana, Dex ya? Ya sedih sih. Sedih sih. Cuman kesal juga Karena karena sebenarnya ini April Mop. oh ya, fuck. Ya itu udah biasa banget ya setiap Udah 1 ya. April kayak gitu ya. Iya, terus Ngibul-ngibul segala macam. gimmick-gimmick yang ini nggak sih? Masih kepake nggak Pasti sih? lah. Hmm. Makanya tadi langsung aja udah sampai sini aja ngibulnya. Jangan lama-lama. Jangan Sebenarnya bisa lama-lama. sih. Nanti kita reveal-nya di akhir episode gitu. Tadi Aha. bercanda bukan episode terakhir. Cuman jangan kelamaan lah. Karena orang harusnya udah tahu ya kalau lo ada aneh-aneh, terus dia di post setiap menjelang tanggal 1 April gitu. Ayo udah pasti April Hmm. Mop lah gitu. Ya nggak sih? Iya bener. Dulu juga di Pandit juga seperti gitu. Ingat Hmm, kalau tulisan yang anonim soal konspirasi markiplier itulah, gue lupa, iya. gue yang nulis itu. Dan tapi beberapa percaya sih, tapi banyak yang juga yang langsung ya ini mah Nah, ini April mah Mop, April ini Mop. April Mop gitu. Hmm. Ya emang kayak gitu, tapi udah ada antinya tuh, anti April Mop-nya tuh, Dex. Jadi Iya. beberapa tuh sengaja mengumumkan sesuatu atau pokoknya bikin kejutan, hal-hal yang mengejutkan tanggal 1 April biar dikiranya itu adalah April Mop gitu. Hmm. Padahal sebenarnya itu bukan April Mop, ngerti nggak? Beneran. Beneran gitu. Iya, Jadi iya. orang kira, oh ini mah April Mop, ini mah April Mop, padahal mah bukan Hmm. gitu. Cuman kalau ngomongin apa namanya di episode kali ini, selain di April Mop, kita rencana sih ada 2 segmen nih, Kak. Iya, ada 2 segmen. Bener. Jadi yang pertama itu soal inilah kita, karena di sepak bola sendiri tuh April Mop tuh juga banyak yang dilakuin dan beberapa Banyak sih banget. lucu-lucu sih. Bener. Nanti akan kita inilah, akan kita bahas lah ya bagian itu ya. Hmm. Bahkan di segmen 1 lah. Dan di Hmm. segmen 2 nanti kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang kemarin udah nanya di Instagram. Hmm. Nah, ini juga kenapa kita sediain Q&A ini, soalnya seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, ketika nggak ada sepak bola, konten apa yang perlu di blast gitu. Nah, Q&A Ask Me Anything adalah salah satunya, makanya ini kita lakukan ini. Mhm. Karena sekaligus ini sih Dex, kayaknya Dex, apa, biar nggak ngulang-ngulang nggak sih? Jadi kayak beberapa pertanyaan tuh pertanyaan sama, terus kalau kita jawab di replay atau di komen atau di DM, di email Terulang pun, lagi. ya nanti bakal ada yang nanya lagi gitu. Ya karena Benar-benar. sekalian dibikin bahan konten, tapi karena pertanyaannya dari teman-teman tuh menarik semua gitu, Dex. Benar-benar. Benar Dan banget. dan pertanyaan oke lah gitu kok. Ini sayang untuk
kalau cuman dijawab dua arah gitu. Hmm. Cuman ada satu pertanyaan yang ini tuh ditanyain sejak episode pertama sampai episode 28. Episode pertama bener nih. Episode pertama kayaknya enggak deh. Bukan ya? Episode dua Belum ya? kali. Oh iya Hmm. ya. Lagunya belum ini ya. Hmm. Nah, itu soal opening. Nah, opening ya. Judulnya apa sih? Ya ini nanti dijawab juga lah ya. Tapi kalau Ini episode pertama bisa dijawab sekarang sama gue sih. apa? Fratelli d'Italia. Oh lagu iya. lagu negara Italia. Tapi nanti Itu kita episode satu. kita kita jelasin lah kenapa kita Hmm. memilih lagu ini dan ini lagu apa gitu nanti. Nanti di Oke, akhir lah. Nanti di di akhir segmen ya. 2 lah, Hmm. segmen 2. Hmm. Kita akan bahas tadi segmen satu dulu lah, Dex. Soal Itu April Mop ya. April Mop gitu. April Mop itu bahasa Inggrisnya April Fool's Day sih. Kalau di Indonesia mungkin terkenal April Mop ya. Mhm. Ini apa nih? Sejarah dulu seperti biasa. Seperti biasa buat pengetahuan. Mesin waktu. Shoot. Jadi 1582 dulu waktu itu April Mop itu awalnya ini yang tercatat sejarah ya 1582. Waktu kalender mau diganti dari 10 jadi 12 bulan. Waktu itu Prancis geser tahun baru jadi 1 Januari. Sebelumnya itu di bulan April tahun barunya. Tapi orang-orang tetap pengen hari 1 April itu sebagai tahun baru. Meski mereka kebanyakan waktu itu bercanda juga sih. Nah, makanya akhirnya setiap tahun, setiap 1 April diperingati untuk mengingat kembali masalah itu. Jadi orang kembali bercanda lagi. Ya dulu kan kita mulai tahun baru tanggal segini nih gitu. Sebenarnya nggak bukan bukan hari ngibul ya, baru ngibulnya spesifik lah saat itu. Nah, cuman tahun 1782 Inggris niru tradisi ini dan mempopulerkannya ke seluruh dunia. Jadi secara umum tuh April Mop tuh hari di mana kita boleh berbohong atau ngasih lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah gitu Mil. Kira-kira Awalnya gitu. boleh ngibul gitu. Dan itu konteksnya selalu bercanda dan akhirnya masuk ke pop culture tuh, Dex, ya kan sih? Iya, Kayak masuk ke pop culture. di semua terjadi gitu di semua tempat. Bahkan sejak ada era internet apalagi tuh udah Nah, booming itu. banget tuh. Cuman ya itu Hmm. tadi lama-lama bosen gak sih? Iya, lama bosan. Sebenarnya dulu juga nggak gitu-gitu amat sih. Jadi dulu itu di Inggris, Australia dan ASEAN kalau nggak salah ya, di Afrika Selatan tuh main April Mop tuh cuman boleh sampai siang doang katanya. Nggak Hmm. bisa seharian. Cuman makin ke sini, makin ada internet ya udahlah sepanjang hari. Dulu bahkan di Indonesia mungkin nggak mainan kayak gitu kali. Nah, dulu makanya waktu ada internet booming banget, sempat ya lumayan bagus lah kontennya. Cuman makin kesini kan internet makin terus mengulanginya tiap tahun. Jadi orang mulai bosan juga kali. Soalnya generasi baru, gue juga ngerti juga sih kalau generasi baru. Termasuk di sepak bola kan. Di sepak bola tuh banyak banget cerita-cerita April Mop gitu. Banyak, banyak banget nih. Apa aja tuh kira-kira, Ini Dex? sudah dikumpulkan ya. Nih, ada cerita, ini gue berurutin berdasarkan tahun aja ya. Tahun 1988 tuh, dulu media Rusia namanya Izvestia bilang kalau Maradona mau pindah ke Spartak Moskow. Itu tuh tahun 88 tuh abis yang dia gol tangan Tuhan tuh, 86 kan itu kan. Nah itu jelas ngibul. Jadi maksudnya si media Rusia ini bilang ini sebenarnya April Mop katanya gitu. Tapi media AP Associated Press nggak yakin Rusia tuh punya budaya dan selera humor April Mop. Makanya mereka bilang ini tuh berita bukan April Mop nih katanya. Akhirnya mereka bikin berita itu jadi rame gitu. Ini justru Padahal, kebalikannya. jadi nggak mungkin lah Rusia bercandanya kayak gitu. Kata Ini mah asli bukan AP. April Mop gitu. Makanya dibikin konten beneran sama mereka. Dan akhirnya rame. Hmm. Nah terus di tahun 2000-an nih, di tahun 2002, Charlton Athletic tau nggak? Oke, nah, Nah itu kan punya logonya lo bisa googling sendiri lah. Jadi waktu tahun 2002 dia ngumumin kalau mau ganti logo. Dia ngasih 3 pilihan nih. Logo yang mirip Fulham, itu rivalnya kan Fulham. Kan itu merujuk kepada julukan Charlton kan The Addicts kan. Itu istilah hedak yang berasal dari seorang penjual ikan lokal, Arthur Bryan, dan satu lagi logo burung. Itu merujuk pada julukan Charlton yang lain yaitu The Robins, burung Robin. Nah, orang suruh milih tuh. Nih, kita punya 3 logo baru nih, pilih. Hampir 300 orang ikut voting waktu itu untuk milih logo baru. Tapi banyak juga sih yang protes. Cuman pada akhirnya si Charlton sendiri bilang, enggak ini ngibul doang kok. Itu April Mop Charlton tahun 2002 waktu itu bilang kayak gitu. dan banyak yang percaya saat itu. Banyak yang percaya.
Nah, terus tahun 2003, nah ini juga lumayan kocak nih. Glasgow Rangers waktu itu bilang mereka akan beli penyerang Yunani namanya Yardis Alpolvo. Yardis Alpolvo ya, dari Galatasaray. Media-media luar ngasih tahu, memberitakan ini serius. Salah satunya ABC dari Australia. Padahal kalau lo lihat nama Yardis Alpolvo itu Yardis Alpolvo itu anagram dari April Fool's Day. Jadi ini pemain bohongan lah gitu. Tapi sempat rame, terutama yang tadi di ABC itu di Australia. Keren juga nih. Ini sekaligus kreatif juga sih dia jadi. Jadi Nah, nggak sekedar namanya nggak sekedar ngeprank gitu, tapi dia mikirin gitu nih, mikirin oh namanya siapa ya gitu. 2003 emang internet belum marak-marak banget ya. Kalau sekarang kan kalau ada berita kayak gini, gue googling ya siapa sih ini gitu. Iya ya, Nggak ya, ada ya nama saat itu kan nama pemain kayak informasi gini di juga Galatasaray. meskipun meskipun udah banyak udah disiarin live televisi segala macam, kayaknya masih banyak masih mungkin deh ada pemain yang orang nggak kenal sudah berdatang itu kayaknya masih mungkinnya nggak sih tahun Bisa 2003 jadi tuh. sih. Nah, bisa jadi ya. Tahun 2003 tuh ya. Udah Hmm. lama tuh. Nah, terus tahun 2011 sempat ada cerita yang lumayan gede nih. Ini kalau di media-media luar nih banyak di berita nih. Cristiano Ronaldo mau dijual dari Portugal ke Spanyol. Jadi pindah warga negara gitu lah. Waktu itu latar belakangnya katanya negara Portugal punya banyak utang ke Spanyol. Padahal sebaliknya, Spanyol punya utang ke Portugal. Waktu itu diberitain sama The Independent bilang gini, Cristiano Ronaldo sudah setuju menjadi patriot dengan mau dijual ke negara tetangga Spanyol seharga 160 juta euro. The Independent sendiri bahkan dapat kutipan tuh dari Paulo Freire, profesor ekonomi politik di Lisbon University, bilang kalau langkah itu sama saja dengan menyerah kepada tetangga mereka di Iberia. Sementara tawaran balasan dari Perdana Menteri Inggris David Cameron dicuekin. Jadi ini juga sempat rame juga nih, katanya mau dijual ke Spanyol Ronaldo karena utang negara. Dan itu direspon oleh pihak-pihak yang kelihatannya kompeten gitu kan, profesor Iya, ekonomi lah sampai iya benar. angkat bicara apa segala macam gitu dan Berarti itu bagian dari April Mop. Bobby Mob dan semua orang serius gitu dibahas sampai ke ekonomi politik apa segala macam kan gitu. Hmm. Nah, berikutnya di tahun yang sama juga nih yang jadi cover kita nih, cover artwork. Kan Torres waktu itu udah 7 laga nggak cetak gol ya, tahun 2011 nih. Waktu udah di Chelsea nih, baru pindah dia. Makan mahal tuh harganya. Nah, dia bilang, kalau lo mau cetak gol, lo harus nyuruh kambing berak di gawang di Stamford Bridge untuk mengusir setan jahat yang selalu ngeblok tendangan lo ke arah gawang, dia bilang gitu. Ini Itu cerita berita ini sempat bersirkulasi lah. Katanya Torres benar-benar melakukannya, banyak yang percaya juga. Tapi akhirnya diakui bahwa itu April Mop, bohong-bohongan. nah karena pas pas naiknya berita ini tuh emang ini nih kayaknya beneran deh, cuman dibungkus April Mop biar nggak malu, ngerti nggak? Bisa jadi ya. Ya, jadi kayak gitu. Orang tuh jadi spekulasinya kayak gitu. Jadi nganggapnya ini mah Torres beneran lah. Ini kayaknya dia apa melakukan ritual ini deh. Cuman dilakuin dipasin sama April Mop biar kalau dicengin nggak malu Bisa, gitu. bisa ngeles, bener juga. Konspirasinya gitu dulu kan gue masih ingat juga sih soal ini, soal berita ini. Tapi secara umum berarti bisa gitu orang ya. Maksudnya kalau melakukan apapun, ya udah, ya April Mop aja. Jadi kalau Kalau kenapa-napa gagal bilang aja. atau apa, Nah, jadi ini mana April Mop ya? bener-bener. Itu ide juga, Dex. Bener-bener Lo ya. ngelamar ngelamar orang bisa nggak sih, Dex? Oh, bisa juga tuh kayak gitu. Iya, Jadi kalau ditolak malu ditolak gitu, April orang mau Mop. ngibul, April Mop. Kalau beneran, alhamdulillah. Benar-benar setuju, setuju. Bisa dipakai sih ini sih. Wah, bener nih buat ide nih. Oke, Lanjut lanjut dulu ya. lanjut. Oke. Hmm. Nah, ini masih dari Chelsea nih, tapi 2 tahun berikutnya, di tahun 2013. Waktu itu ada yang berita bilang kalau Roman Abramovich, itu kan pemilik Chelsea, mau jadi pelatih kepala Chelsea. Jadi, udahlah gue aja yang ngurusin tim katanya. Kayak gitu. Ini juga beritanya juga ramai banget waktu itu. Soalnya emang lagi kosong kalau nggak salah dia pelatihnya Chelsea waktu itu. Tapi akhirnya Mourinho sih yang ngisi lagi. Tapi Balik dia, lagi ya, Mourinho. lo masih ingat nggak nih siapa yang nembusin ini? Chelsea-nya atau dari media luar? Nggak ingat gue. Oh, kayaknya Kenapa? dari media Lo luar punya kayaknya ya. spekulasi? Mhm. Kenapa? Kenapa emang? Kenapa? Kenapa emang lo menganggap kayak gitu? Ya maksudnya gue belum pernah denger sih yang kalau yang Roman Abramovich ini sih kayaknya. Oh, belum Makanya pernah dengar yang ini. gue ini dari
dari media atau dari ini gitu. Hmm, Lanjut lanjut. lanjut ya. Tahun 2018 nih, Opta pernah ngeluarin statistik expected yellow card. Itu pemain nomor satunya itu Granit Xhaka. Jadi Xhaka katanya kemungkinan yellow cardnya paling gede. Padahal nggak ada itu statistik itu. April Mop doang. Dan itu kalau yang belum tahu tuh sebenarnya paling terkenal itu adalah expected goal kan sebenarnya. Expected Nah, goal. Itu juga banyak turunannya. Ada expected assist, ada expected shot on target apa segala macam lah gitu. Nah ini ada expected yellow card. jadi kalau yang di awalnya kan ngitungnya kan berdasarkan hitung-hitungan berapa kali apa tim ini nembak, habis itu berapa kali yang berhasil apa segala macam dan kemudian muncul hasilnya di akhir kan berdasarkan rumus kan Mm-mm. gitu. Nah, Sebenarnya kalau ini ya juga bisa sih. Sebenarnya bisa ya. dari berapa jumlah pelanggaran dan berapa di kartunya kan harusnya gitu ya. Bisa. Cuman kan ini kayaknya Granit Xhaka doang sih Hmm. ngecenginnya nggak sih? Makanya Iya. ngeluarin ini. Nah, terus juga ada yang lucu lagi masih di tahun yang sama ya. Itu Twitternya Man United, mereka ngeluarin video greatest Premier League goals. Padahal isinya gol-gol aneh dan gol-gol jelek semua. Tapi beneran gol-golnya Man United gitu. Cuman bukan bukan great sebenarnya. Itu sempat diprotes juga. Serius nih gol terbaik kayak gini gitu Nanti kalau sama yang ini fans-fansnya. kita post di inilah. Kalau nggak kena copyright, ya kena copyright nggak sih, Dex? Nggak tahu deh. Kayaknya Nanti, nge-retweet doang nggak apa-apa deh. iya nanti di Twitter ya, di Twitter @footballerID ya. Hmm. Kalian follow ya. Nah, ntar di post. Atau di Instagram nanti kita kasih juga lah kisi-kisinya. Kalau memungkinkan. Nah, bisa bisa. Terakhir lah ya. Ini Oke. terakhir ya. Tahun 2019, FM 2019 pernah bikin prank di in-game dengan ngisi inbox sama kabar dari board yang bilang, "Selamat, kamu dapat tambahan 500 juta pound untuk transfer berikutnya dan untuk pengembangan stadion." Padahal pas diklik itu langsung ketahuan kalau itu di prank kayak kata-katanya itu kayak serius lah lo, kita nggak mungkin ngasih kemudahan kayak gini ke lo, kayak gitu kata si developer FM-nya. Kirain itu, Dex. Kirain ketika lo klik, tiba-tiba keluar Panji, terus ngomong, kena deh. Aja itu tahun berapa? Ini kayaknya sebelum ada prank-prankan yang kayak sekarang kan itu salah satu yang terkenal. Iya ya, Panji kena deh. kena deh. Nah deh. Kayaknya segitu dulu ya yang bagian cerita-cerita dari April Mop. Oh iya, terakhir deh, terakhir. Ini juga ini Ada lagi nih. agak Kirain ada udah ada habis, lagi Dex. nih, ada lagi nih. Apaan? Ini lumayan 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 banyak dibahas waktu itu 2015 tuh Orlando City tau kan lo tim MLS Aha, yang warnanya ungu itu. aha. Mereka pernah Oh, bilang iya. bilang pernyataan bahwa mereka akan masang rumput warna ungu di stadion mereka. Tapi ini gue masih inget, bahkan masih inget tweetnya Orlandonya sih kalau yang ini sih. Dan Udah dipasang kan rumputnya kan? tapi kan editan kan itu editan. Editan. Tapi maksudnya di bawahnya tuh orang nge langsung, ya elah April Mop begitu. Udah langsung ketebak lah di awal lah. Kayak Langsung tebak ya. idenya terlalu ekstrim. Jadinya orang, Terlalu ekstrim aja. iya akhirnya, ini mah palsu gitu sih. Lagian juga setelah dicek juga di love of the game juga nggak boleh, harus hijau rumput tuh. Iya, iya. Dan Pandit waktu Kuning itu, tuh masih boleh lah. Nah, bikin ulasannya kan, apakah iya, boleh apakah boleh rumput dicat selain warna hijau? nggak boleh. Nggak Kalau kuning boleh. mungkin boleh gara-gara ini doang, kualitas doang, bukan gara-gara boleh dikuningin gitu. Nggak. Kalau rumputnya kering. Kering rumputnya. Iya. Ya Kalau di udah. Indonesia nggak ada rumputnya. Jadinya ini apa putih kena pasir. Gak ada lagi Dex, gak ada ya? Itu aja lah kayaknya. Itu aja ya kayaknya. Ya udah Dari kita April Mop. ke segmen 2 langsung Dex ya. Hmm, Boleh langsung kita ke segmen 2 buat jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian dari Instagram @footballerID. oke. Halo, kembali lagi di segmen kedua, Football Year. Setelah tadi ngebahas April Mop, sekarang waktunya ngebahas Q&A nih, Mil. Pertanyaan teman-teman. Hmm, Lumayan banyak juga ya yang ngirim pertanyaan. lumayan. Lumayan. Ditambah yang di email juga ada ya. Ya, di Instagram @footballerID atau di email. Emailnya ada di bio Instagram. Wah, Yoi. promonya double.
Ini yang email nih biasanya pertanyaan rahasia gitu ya. Jadi nggak Aha, pengen orang-orang tahu gitu. aha. Tapi ya, apa tidak ada disclaimer itu nanti kita bacakan aja lah. Hmm. Lanjut, lanjut, Nah, silakan. pertanyaan pertama yang paling banyak ditanya ya Mhm. oleh Ojan 93, oleh Fatah AAD, dan lain-lain. Banyak banget yang nanya ini, Mel. Lagu opening judulnya apa ya? Wah, ini. Nah, oh ini aja deh. Gini paling gampangnya. Nanti kan kita kasih tahu di akhir Hmm? sambil kita puterin versi fullnya. Sementara ini kan selama ini kan cuman dipotong tuh, cuman opening doang. Heeh. Nanti akan kita puterin fullnya sampai habis gitu. Tapi dikasih tahu juga kan judulnya kan? Dikasih tahu dong. Kalau Oh, ingat, kalau lupa ya enggak. kalau ingat. Ya, ntar di akhir ya, di akhir. Oke, oke, lanjut, lanjut. Lanjut nih ya. Ah, Pertanyaan dari Ferdian Tanaka. Apakah jadi expert atau konten kreator seperti sekarang adalah cita-cita? Gimana, eh, Mel? kalau dari gue sih enggak. Cita-cita kan, Enggak ya? cita-cita kan sesuatu yang didamba-dambakan sebelumnya kan, terus akhirnya Hmm. eh, entah berusaha dicapai atau cuma sekadar angan-angan. Kalau gue sih enggak ya, kayak sejak dari kecil, dari masuk sekolah, kuliah, segala macam sih enggak sih kayak ya karena Ya kan? udah kecemplung aja, udah kecemplung di bola-bolaan habis itu ya sekalian aja kalau ada keresahan soal bola-bolanya akhirnya ya udah jadi aja gitu. Itu sih Lagian kalau dulu waktu lo masih SD SMP emang udah ada istilah content creator. nggak Belum ada sih. ada lah. Kalau 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 sekarang sih bisa ya pengen jadi YouTuber gitu. Bisa. Pengen jadi Bener-bener. podcaster karena dengerin Box to Box atau dengerin Retropus kan itu bisa aja sekarang kan ya. Mm-mm. Kalau Kalau dulu dulu mah sih udah emang nggak kebayang ada kan. sih. Iya sih. Kalau lu gimana? Jadi ya gue juga nggak jadi cita-cita karena ya dulu nggak kebayang content creator tuh apa gitu. Cita-cita tuh kayak profesi-profesi pada umumnya aja lah, arsitek, dokter, pilot, kayak gitu, presiden. Iya, kalau Tapi di content bola creator enggak. justru ke pemain atau pelatih sih, iya nggak sih? Benar. Iya. Sempet sempet kepikiran banget sih jadi pelatih bola, Sama ini, makanya gue sama ngambil dulu lisensi wasit kan. gue pernah kepikiran juga deh, Dex. Oh, wasit pernah. Iya. Tapi nggak sampai yang cita-cita apa tadi tuh. Kayaknya gue kan nggak bisa main bola ya. Terus Hmm. jadi pelatih juga nggak jago-jago amat taktik dan bahkan Hmm. cenderung bego. Kalau Hmm. wasit kayaknya bisa deh dipelajarin gitu. Banyak duitnya lagi mungkin. Iya. Itu sih kayaknya sih. Cuma banyak tekanan kan Ya, jadi jadi wasit. jadi jawabannya nggak ada ya, Enggak, nggak, enggak. Hmm, nggak, bukan bukan, cita-cita. bukan Hmm. cerita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Gue bacain ya. Dari Ihsan Syahid. oh, apa Oh, katanya? ini tematik nih dia nih. Hmm. Biasanya di rumah aja tuh enaknya main game. Pertanyaannya, pertanyaan adalah satu, kalian Hmm. tim PES atau FIFA? Hmm. Kenapa milih itu? Dan tim favoritnya apa kalau tanding? Itu Terus, pertanyaan satu. terus, Itu tiga eh pertanyaan loh. eh, iya deh. Terus game yang dimainkan selain FM apa aja? Gitu sih. Hmm. Soal game lah. Soal game ya. Mhm. Gua coba dulu ya. Boleh, silakan. Gua FIFA sih. Dari dulu FIFA. Cuman Mhm. tahun 2020 gue belum main FIFA nih sama sekali. Eh, Tapi kalau ditanya tim ya gue masih tim FIFA. Kenapa milih FIFA? Karena udah familiar aja mungkin ya. Tapi sebenarnya gue main FIFA pun gue masih terpengaruh PS di bagian kontrol. Kan kalau di FIFA itu kan defaultnya kan kalau pakai stick PS ya, nembak kan bulat ya. Sementara kalau di PS kan nembak tuh kotak. Nah, gue ubah settingannya jadi nembak tuh kotak di FIFA. Jadi masih ada pengaruh PS-nya lah gitu. Gue anak-anak PS juga dulu, tapi kalau sekarang gue anak FIFA. Tim favorit kalau tanding satu lawan satu sama teman itu gue Liverpool. Dari FIFA, mungkin dari FIFA berapa ya? 17 kayaknya deh. Karena pemain-pemainnya tuh cepet-cepet, kuat-kuat. Gue gak suka Liverpool ya, biasa aja gitu. Dan enak, pencet R1 tuh kayak ini banget apa namanya? tinggal lari. Tinggal lari doang gitu. Cuma ini kalau main pakai Liverpool ya, kalau main karir itu nggak enak karena lo kalau main forfeit kayak gitu stamina lo kan cepet habis. Jadi di pertandingan berikutnya tuh jadi nggak full lagi stamina-nya. Tapi kan kalau tanding satu lawan satu kan friendly biasa ya udah. Ya stamina habis di pertandingan itu ya udah pertandingan selanjutnya. Yuk, Mil kita main lagi. Ya udah stamina full lagi kan. Gitu. Iya. Kalau karir gua nggak main pakai Liverpool, tapi kalau tanding biasa main pakai Liverpool pasti.
hampir pasti. Kalau lu Game gimana, selain Mil? FM berarti apa? Selain FM, selain bola kali ya? FM Iya, juga, gue juga sebenarnya jarang main sih. Main CS gue lagi sering sama teman-teman gue. Karena CS dulu gue beli anjir CS di Steam tuh, sekarang gratis. Terus juga baru beli kemarin Tropico 6 gara-gara diskon. Itu doang sih yang lagi bener-bener gue mainin. gitu. Kalau lu Kalau gimana, Mil? kalau gue tim FIFA juga sih kalau sekarang ya. Hmm, Karena bahkan gue punya apa gamenya di PS4 tuh udah dari lo tau sendiri kan dari tahun 2016 tuh FIFA FIFA 16 gue udah punya gitu. 16. 16, 17, 18, 19, 20 bahkan gitu. Hmm, Nah, karena simpel aja sih, lisensi sih. lisensi ya, bener. Lisensi itu. Tapi kalau lisensi dan cenderungnya duit sih kayaknya sih. Maksudnya duit, kan Kalau lebih mahal FIFA ya dari PES ya? Iya enggak nggak sih? kan gini maksudnya kalau gue punya duit lebih ya, gue Hmm. pasti punya dua-duanya sih, Dex. Punya PS Oh dan iya, punya iya. FIFA gitu dan Hmm. karena apa? Data beli game gue kan per bulan kan harus masa tiap ini beli apa namanya game bola-bola mulu kan. Jadi Hmm. kayak gue selalu pengen punya game baru yang lain dan akhirnya jatuhnya nggak mau beli PS gitu karena Hmm. kan gue harus memilih main kalau gue beli punya PS dan punya FIFA kayak Boros. boros banget gitu iya Hmm. belum Boros duit dan boros ini juga, sama gamenya sama-sama game olahraga bola gitu. bener malah gue beli NBA malah terus gue pernah Nah beli iya. NFL terus gue Nah kayak gitu kan beda kan. iya pernah beli NFL main bentar nggak seru ah untung belinya digital waktu itu jadi nggak terlalu mahal lah gitu itu Hmm. sih kalau apa alasannya tadi ya apa lisensi ya soal lisensi gue Hmm. malah sih kalau lihat logo yang aneh-aneh apa dulu kan gitu apa PS kan gitu One kan Red. iya kalau main One Red. FM sekarang main FM sih karena Hmm. ini sebenarnya nggak nginstal cuman gara-gara dia free trial jadi gue nginstal terus berharap biar bosen cepet bosan aja jadi kalau bosen Hmm. gue nggak akan ketika trialnya habis gue akan beli sih kalau Bosan nggak? game kenapa Bosan nggak tapi? Eh, udah mau bosen Udah mau bosan. udah mau bosen lagian ya main game udah nggak itu juga deh udah apa udah tahap bosan juga sih main game gue lebih cenderung ke nonton sih sekarang sih nonton series Oh nonton iya film nonton. nanti kita ini kayaknya seru deh Dex, bikin episode baru soal series bola atau film bola deh atau Oh menarik apapun tuh, lah menarik. nantilah Hmm. dalam waktu dekat lah kita pikirin Tadi yang belum lo jawab, tim favorit lo sama game yang selain FM apa? tim favorit kalau tim favorit gue cenderung kalau main berdua ya friendly Hmm? ini sih apa namanya tim papan bawah sih entah Tim apapun papan lah bawah, nggak punya friendly. iya kalau sama teman kan gini kan sama teman Hmm. berdua atau lagi kumpul-kumpul gue selalu di papan bawah sih. Entah dia pakai tim-tim gede entah Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool, tim yang punya overall tinggi Hmm. kan. Gue selalu Atau tim kayak papan bawah. Wolves gitu. Gue selalu papan bawah. Dia liga, Hmm. misalnya dia liga Spanyol, tiba-tiba gue pakai tim papan bawah. Karena seru aja gitu gue kayak apa namanya? Tidak, gue seneng tidak tergantung sama satu dua pemain. Bahkan kalau perlu gue nggak kenal pemainnya siapa gitu. Jadi gue nggak main forsir ngerti nggak? Iya benar-benar. Jadi kayak lo tahu Mane salah tuh kenceng, lo terobos mulu itu ngebosenin sih menurut gue sih. Gue lebih seneng build up, terus akhirnya gol gitu. Jadi jangan sampai kenal bahkan justru gitu. Kalau di karir pun gue cenderung lebih seneng cari tim yang kostumnya dan logonya bagus aja gitu, random Ah aja. iya, kalau main karet ya, Ya, itu berpengaruh banget dan kostum tuh. kan karena nanti ujung-ujungnya kita jago juga kan, meskipun levelnya mentok kanan pun ujung-ujungnya Hmm. kita kalau kita main serius pasti akan beli pemain bagus juga gitu. Karena kita Benar. udah tahu kita pasti menang promosi-promosi. Jadi Hmm. kalau langsung cari tim bagus, ya Karet terus langsung serunya aja. apa gitu. Iya. Hmm. Orangnya pakai tim jelek aja kita bosen lama-lama kan. Hmm. Gitu sih. Kalau selain FM sekarang tadi nggak cenderung nggak main game lah kan. Nggak main game ya. Iya. Cenderung nganggur nih si konsol PS nih. lanjut lanjut. Lanjut. Lo Mil, coba Mil. Ini Tanya deh. ini dari teman kita nih Rere nih yang kemarin bintang tamu di episode Corona. ke-25 nih. Hmm. Bos, manggilnya bos dia. Bos, bagi But rekomendasi buku atau website buat bahan bacaan seputar dunia bola dong. Hehehe, gitu katanya. Jadi kalau web, nanya bos, kalau nanya bos berarti dia kita bayar ya berarti ya. jadi dia nanya buku sama website.
Website dulu deh, Fokus sama website. website. Website apa deh? Kalau gua ya sekarang ya, football website on the planet sih, The Athletic sih. The Yang Athletic. ngebajak-bajakin penulis-penulis bagus. Itu waktu awal kali mereka diluncurkan apa bahas bola di Inggris, itu aja udah bagus banget. Nah, sekarang begitu nggak ada pertandingan kayak gini, gue sempet ragu sebenarnya. Ini kontennya bakal gimana nih? Ternyata mereka ngeluarin konten yang timeless. Kayak ada Unwritten, ada Reboot. Jadi bagus, lebih bagus menurut gua konten-konten The Athletic di saat-saat kayak gini. Sepakat Kalau sih, dari sepakat website sih. sih gua itu. Lu Gue juga sama sih, sama sih. Cuman buat info teman-teman, ini websitenya berbayar ya. berbayar. Eh, Heeh. jadi, tapi kalau kalian emang apa namanya pengen cari asupan bacaan yang oke gitu, beda udah pasti beda lah, Beda banget ya. beda banget. Dan Bagus bahkan banget. kayak dalam satu, misalkan dia ada hari ini tuh ngeluarin 10 tulisan baru seret. Kalian cuman baca nggak harus semua juga sih, kayak cuman baca 3 atau 2 pun udah worth it lah gitu. Hmm, Menurut gue sih gitu. betul. Bahkan baca satu satu hari satu artikel pun masih worth it gitu. Iya. Gitu sih. Kalau buku. Kalau buku gue punya buku jagoan nih, Football Against the Enemy. Oh, Bukunya Simon Cooper. Simon Cooper. Simon Cooper ya. Nah, Nah. tapi itu kalau itu gue punyanya bukan Football Against the Enemy, Mil. Gue punya Soccer Against the Enemy, terbitan Amerika. Amerika. Ini buku tentang pengaruh sepak bola terhadap politik, budaya, dan antropologi, serta kenapa bola dimainkan beda-beda di tiap negara. Jadi lengkap banget lah. Misalnya nih ya, ada wawancara Jenderal Argentina, dia ngasih pandangan unik tentang cara sepak bola harus dimainkan. Terus juga orang Berlin yang dipersekusi Stasi cuma karena mendukung kesebelasan lokalnya. Barcelona sebagai simbol kemerdekaan Catalunya. Terus juga lo tau nggak kesebelasan-kesebelasan yang namanya Dinamo, Dinamo Kiev, Dinamo Moskow, Dinamo Tbilisi, itu pasti punya hubungan dengan KGB. Di Rusia. Hmm. Nah itu dibahas semua di buku itu. Ini disebut buku sepak bola terbaik sejagat. Dia menginspirasi banyak buku bola generasi tahun 90-an lah ya. Waktu itu belum banyak buku bola. Sampai sekarang. Misalkan kayak buku bagus lagi nih. Bukunya Frankenfurt tahu kan lo? Oh How iya ya. Soccer Explained the World. Nah itu juga terinspirasi dari buku si Simon Cooper ini. Football Against Enemy. Karena Tapi memang gimana? karena dua buku ini kan sebenarnya eh, yang Football Against the Enemy itu kayak semacam emang buku wajib bacaan gitu nggak sih? Dan itu dia nggak bahas bola di lapangan, benar-benar di luar lapangannya lebih banyak. Dan itu Yang enaknya membuka pandangan kita gitu. Ketika kita udah baca ini, kita jadi lebih haus lagi untuk membaca lain, baca lain, baca lain. Gue sih gitu sih, benar, pengalaman membacanya gitu sih. benar banget kayak gitu. Terus gimana? Itu, Yang ya itu bukunya. Apa? Yang apa? jadi ya sebenarnya sama, kita berdua sama lah. Satu ini kalau Sama, yang ini satu satu selera ya. untuk selera lah ya. Jadi Hmm. kalian kalau website baca The Athletic, kalau buku Football Against the Enemy-nya Simon Cooper. Kalau kalian udah merupakan pembaca dua-duanya, ya kalian udah nggak perlu rekomendasi sih kayaknya sih. Kalian udah Hmm, tahu lah harus buka apa dan harus baca apa. benar, Iya nggak benar sih? banget. Benar banget. Kalau belum, silahkan baca. Gitu sih. Silakan baca. Nah, Gitu. Lanjut, Dex. lanjut. Ini dari The Near Post. Dia nanya gini, kalau mau ajak collab, kirim kemana nih? Oh, kolaborasi. Kolaborasi. Mereka kayaknya baru ngeluarin podcast nggak sih? Nggak tahu gue. Seingat Iya, gue ya? iya. Iya. Ini, kemarin The Near Post apa bukan ya? Aku lupa sih. Kemarin ada yang baru, kayaknya gue belum sempat dengerin juga sih. Cuman ini buat semua aja sih kayaknya, bukan cuman buat teman-teman dari The Near Post nih. Kayaknya kalau Hmm, mau kolaborasi kirim email aja nggak sih? email ya. Iya. Jadi eh, Isinya apa? isinya apa ya? Nggak ada format khusus sih sebenarnya sih. Cuman ya misalnya kalau memang belum kenal ya apa perkenalan lah, kalian siapa apa, Kenalan. terus Nah, ya post apa podcastnya atau channel YouTube-nya barangkali atau apapun lah. Itu apa, terus pengen ngajak kita tuh karena apa, karena mau bahas apa gitu. Jangan tiba-tiba belum punya ide, belum punya apa, tiba-tiba ayo collabin apa, terus tiba-tiba iya collab, kos kolaborasi apa ya nggak tahu lah gimana. berarti email ya. Email lah maksudnya ya, kalian inilah, Football.id. kalian atur sendiri lah. Tapi kalau di email enaknya sih Eh, ini apa, gimana? kalau di sosmed kan sering tenggelam tuh. Hmm. Kalau di Oh email iya, lebih terarsipkan lah gitu sih. sip. Gimana?
Ya email juga sama. Tapi Delirpos ini gue lihat kontennya bagus-bagus loh. Oh, Sama di kita jadi Instagram sih. ngepromo ini. Heeh. Nah, Instagram, gak apa-apa lah kita heeh, promoin ya. iya, karya-karyanya oke lah, oke lah. Hmm. Kita juga pengen ketemu juga sih kalau ini terus nih. Ya siapa tahu emang bisa collab-nya nggak cuma podcast tapi juga hal-hal lain kan siapa tahu. Dulu waktu box to box live itu mereka datang sih. Tapi waktu itu gue belum ada, belum di box to box. Hmm. Dia Mereka di ngasih baju kalau nggak salah. oke, oke. Ya udah kayak gitulah, collab silakan. Kita terbuka kok dengan siapapun dengan apapun. Bahkan kalau bukan sepak bola pun kalau emang yang mau dibahas menarik ya ya udah gitu. Ajar aja. Kita juga pengen tahu juga pengetahuan juga, iya nggak sih? Bisa bisa dimasuk-masukin Heeh, kok. Mau bahas heeh. apa? Mie instan bisa. Bahas apa? Ya Bahas tapi alkohol bisa. ya tapi kalau yang kita paham juga ya maksudnya jangan jangan tiba-tiba bahas apa gitu yang kita nggak tahu nggak apa ya kan bukan begitu konsep kolaborasi begitu. Iya sih benar. Lanjut lanjut next. Lanjut dari Eka Aji. Ini nanyanya, apa rumput lapangan bola mempengaruhi cara bermain sebuah tim? Misal, Indonesia kebanyakan long pass gara-gara rumputnya jelek. Ini teknis ya kalau bertanya. Teknis nih. Hmm. Kalau jawaban sih iya sih kalau gue sih iya dengan sangat yakin gitu Hmm. karena dulu tuh pernah jadi di UEFA Elite Coach Forum itu tuh Hmm. event tahunannya UEFA itu pelatih atau manajer top di Eropa itu dikumpulin tuh sama UEFA tuh Hmm. diajakin buat diskusi soal aturan sepak bola, soal apa, love the game, soal bisnis apa segala macam, pemain, taktik bahkan gitu. Mereka ngobrol gitu. Nah, di sesi itu ada salah satu jurnalis kalau nggak salah dari jurnalis Jerman atau Spanyol gue lupa sih. Dia mergokin Mourinho dan Pep Guardiola itu adu argumen mereka. Adu argumennya Bilang apa itu mereka? si Pep Guardiola pengen ada aturan soal batas maksimum tinggi rumput. Hmm. Jadi tinggi rumput itu nggak boleh lebih dari berapa sentimeter gitu, gue lupa. Si Pep Hmm. tuh pengen intinya rumputnya jangan tinggi-tinggi, Hmm. dibatasi gitu. Jadi harus ada aturan tertulis soal tinggi rumput, dia bilang gitu. Dan Hmm. selain itu rumputnya itu, lapangannya itu wajib disiram dulu sebelum bertanding. Jadi disiram air dulu. Hmm. Nah, Mourinho menolak usulan itu. Karena ya kita tahu lah, gaya main Pep Guardiola waktu itu tuh, ini kayaknya kalau nggak salah 2014, nggak salah ya. Ah. Sekitaran 2014 dan dia pokoknya si Pep masih di Bayern dia masih main di Hmm. Bayern dan gaya mainnya kan Hmm. dia tahu kan kayak main pendek main umpan gitu. Hmm. Dan kalau rumputnya nggak terlalu tinggi dan disiram kan aliran bola bisa cepat kan tuh cet, 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 gitu. Hmm. Nah, itu sangat mendukung timnya bermain tuh dan kan Mourinho Iya kan bener juga. apa mungkin karena dia nggak mau kesaingin sama Pep Guardiola juga nih dan di argumennya Mourinho yang menolaknya sih dia bilang semua tim tuh punya ciri khas kok gitu jadi jangan Hmm. cuman gaya lo doang gitu. Orang kan orang lain pakai main gaya lain juga nggak apa-apa dong gitu. Sama Bener juga sih. dan pas kemarin pas kita interview Yanto Basna tuh episode berapa ya lupa kita deh. Yang Lupa kita gue. episode 8 kalau nggak salah ya. 8 Jadi ya bener. pas ngomong Yanto Basna kan lo ada juga kan di situ kan. Hmm. Dia cerita soal dia main di Jordan atau Emirat Arab ya lupa gue. Hmm. Dia bilang lapangannya itu nggak disiram sehingga Hmm. Indonesia saat itu kesulitan main. Jadi lapangannya jadi keras itu pantulan bola tuh jadi aneh gitu kontrolnya gitu. Hmm. Dan itu yang membuat dia apa tim-timnya terutama tuh jadi kesulitan karena biasa biasa main bola tuh yang rumputnya disiram dan gitu waktu itu kering banget gitu dia bilang lapangannya kering dibuat lari aneh nggak enak gitu sama kalau lapangan nggak rata kan ya otomatis kalau lo mau main pendek-pendek kontrolnya kan susah bro Susah. Heeh. iya lo main pendek-pendek cepet terus tapi lapangannya nggak rata ya nggak bisa itu sih jadi jawabannya sih iya sih Ngaruh ya. ngaruh sih. Dulu gue juga pernah punya kasus nih sama pelatihnya Islandia. Waktu itu kan waktu pas mereka ke GBK waktu pertama kali habis renov itu ya. Oh, Itu kan debutnya kan Islandia Indonesia kan. Nah gue kan ngeliput tuh. Nah waktu itu pengurus GBK taunya standar rumput itu 5 cm. 5 cm sebenarnya tinggi loh. Nah cuman Islandia mintanya 2,5 cm. Jadi minta dipotong nih. Tapi akhirnya pakainya 3 cm kalau nggak salah waktu itu. Katanya sih itu aliran bolanya nanti nggak bagus katanya. Nggak mendukung buat permainannya mereka lah. Kalau rumputnya ketinggian. Kayak gitu sih. ini Terus juga masalah masalah rumput juga.
ini juga berpengaruh ke iklim juga sih kalau menurut gua. Selain kan rumput kan nggak berdiri sendiri kan. Kalau di geografis kan ada cuaca segala macam. Nah ini juga yang kenapa orang main bola di Inggris sama di Spanyol tuh beda. Karena di Inggris tuh lebih basah, lebih sering hujan, rumput lebih sering dihujani, lapangan jadi sering becek. Makanya mereka kick and rush dulu waktu teknologi belum canggih ya, teknologi lapangan. Tapi di Spanyol lebih sering disinari matahari, terutama di daerah San Sebastian di selatan situ. Makanya lebih kering, orang lebih bisa main umpan-umpan pendek. Makanya di situ gaya permainan berpengaruh juga di letak geografis dan itu berpengaruh juga ke rumput. Itu kalau dari gue sih. Sama yang itu kan kalau di Inggris kan di Stoke ya kalau nggak salah ya, Stoke City. Iya itu. Apa sih gue lupa quote-nya deh. Apakah lo bisa main yang itu eh Nah, how you can apa play bla bla lah yang bisa lo bisa main gak di di apa stok di Stoke gitu yang di basah dan yang apa basah dan gitu. berangin gitu. Hmm, Dan itu kan lo harus mainnya harus lari, harus kick and rush benar-benar kick and rush tuh di hmm, situ gitu. Jadi gitu deh jawabannya kira-kira ya. ngaruh. Gitu. Lanjut ya Dex ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ini dari Dimstagram Hmm. underscore. Dari segi taktik, apa yang membedakan Premier League zaman 90-an dan Premier League 10 tahun terakhir? Ini banyak banget sih sebenarnya sih. Taktik itu kan terus berevolusi ya. Kalau lo spesifik nanya Premier League itu lebih kerasa ketika banyak pemain dan pelatih asing masuk sesuai dengan yang Michael Cox tulis di The Mixer. Jadi evolusi sepak bola di Inggris itu terjadi ketika waktu tahun 90-an tuh pelatih asing tuh masih minim, masih nggak ada bahkan. Pemain asing pun masih sedikit, tapi setelah banyak pemain dan pelatih asing masuk, evolusi taktik langsung terjadi. Di situ juga yang pada akhirnya mempengaruhi permainan tim nasional Inggris. Jadi liganya doang nih yang berevolusi, cuman berpengaruh ke timnasnya juga. Jadi kalau ditanya yang bedain itu banyak banget dari 90-an sampai 10 tahun terakhir. Dan 10 tahun terakhir itu berarti 2010-an ya. Itu banyaknya banyak banget lah. Dan kayak pas Conte masuk terus di Chelsea juara itu kan ngaruh banget ke Premier League tuh saat itu tuh. Benar. Yang soal pembukaan 3 back, orang-orang langsung bilang 3 back bangkit kembali, 3 back bangkit kembali gitu. Bahkan sampai Pep Guardiola pun make kan akhirnya waktu itu kan musim itu kan. Iya. Heeh. Dan semua orang ketika lawan Chelsea pakai mirrornya tuh. Wenger juga pakai loh. Iya, ya Wenger maksudnya yang kolot. dan itu jadi kalau 10 tahun terakhir ya bedanya itu ya bedanya ketika sebelumnya itu ketika belum banyak yang masuk cenderungannya flat tuh formasinya itu aja. Tapi kalau pas 10 Hmm, tahun terakhir ketika manajer asing dan pelatih asing masuk lebih beragam lah gitu. yoi. Gitu. Lanjut deh. Lanjut dari Surobio. Apa hubungannya lagu Three Little Birds dengan Ajax Amsterdam? Oh, Letterboxd ini Bob Marley. Hmm, yang gimana lagunya emang? Jadi lu jangan mancing lu nyanyi dong. Na, 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 na. It's gonna be Everything gonna alright. be Yang gitu ya? alright. Nah, Hmm. ini ini sih unik sih Dex kalau yang Bob Marley ini sih. Karena dulu awalnya gue ngiranya ini ada 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 sejarah khusus lah antara kota Ajax, terus Bob Marley, sama sepak bola gitu. Hmm. Dan juga reggae, musik reggae gitu. Hmm. Kayak kita tahu kan Bob Marley itu suka suka bola gitu. Dia bahkan apa sering main bola gitu, bukan cuma Hmm. suka bola tapi dia sering main bola juga. Gue kira suka nyimeng di Amsterdam. Nah, itu kan orang kan banyak bilang gitu kan. Dulu kan oh karena Bob Marley Amsterdam jadi dia mau dedikasikan apa bla. Ternyata ketika ditelusuri lagi Hmm? tidak se apa namanya? Tidak sedramatis itu kok sejarahnya gitu. Gimana? Bedanya? Ternyata ditemukannya itu tidak sengaja. Oh gitu. Jadi ketika tahun 2008 itu laga persahabatan pramusim lah, pramusim. Hmm. Itu antara Cardiff City lawan Ajax. Hmm. Begitu kan biasa kalau di kita away eh, tim tamu stay dulu apa supporter tamu stay dulu di stadion Itu biar berarti di kandang Cardiff ya? di kandang Cardiff. Jadi biar Hmm. si penonton Cardiffnya keluar dulu, pulang dulu. Hmm. Si Ajaxnya, supporter Ajaxnya di stadion dulu. Itu biasa terjadi lah di Indonesia juga kayak gitu seringnya Hmm. pengamanannya. Biar nggak bentrok di luar. Hmm. Kalau bentrok di luar takutnya terjadi apa-apa, keamanan lah, faktor keamanan. Nah habis itu Hmm. si petugas stadionnya itu ngasih hiburan gitu ke
supporter Hmm. Ajax. Akhirnya di stylin Hmm. lagunya Bob Marley, Three Little Bird itu. Nah, Hmm. karena mereka ini terus nyanyi juga dan akhirnya kayaknya enak deh dinyanyiin gitu. Terus direkam banyak orang, terus viral, terus orang anggapnya dinyanyiin lagi tuh waktu di kandangnya Ajax. Hmm. Mereka nyanyi lagi, ya itu udah. Akhirnya jadi kayak theme song-nya gitu, theme song Ajax. Bahkan anaknya Bob Marley tuh Hah? masih sering tuh jadi dirijen di waktu Ajax main tuh. Oh iya. Buat nyanyi lagu ini, iya. Di partai-partai penting yang terakhir musim lalu kalau nggak salah Liga Champions deh. Jadi sebelum main itu dia mimpin supporter Ajax buat nyanyi lagu ini. Hmm. Gitu sih. Ternyata seperti itu. Tidak Tapi, tidak sedramatis itulah. hmm. Nah, tapi soal musik juga, menurutku ada satu musik yang lebih, apa ya, lebih powerful sih daripada Three Little Birds. Apa Itu tuh? Seven Nation Army-nya The White Stripes. Gimana tuh nyanyinya? Tet, Oh tet, ya. tet, 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 tet. Tahu kan, orang-orang mesti sudah tahu kan. Tahu Nah, lah ini ya. Seven Nation Army itu gampang ditiru katanya. Bukan liriknya. Liriknya nggak penting. Tapi suara riff gitar yang tadi itu. Tet, 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 gitu. Berulang dan dibilangnya sih menghipnotis. Kali dengar orang-orang bisa niru. Bahkan orang mabuk sekalipun katanya bisa niru. Nah ini sejarahnya kalau lagu ini ya, kenapa bisa populer di bola. Waktu ini kan rilisnya kalau nggak salah 2003 ya. Di bulan Juni atau apa gitu gue lupa. Nah di bulan Oktobernya ada sekelompok supporter klub Bruges dari Belgia dengar lagu itu di bar saat tandang ke Milan waktu pertandingan UCL. Pas mereka dengar di bar, mereka suka. Terus mereka bawa lagu itu sampai ke lapangan. Nah, lagunya nempel terus nih sama mereka. Dipakai jadi anthem di Stadion Bruges setiap timnya cetak gol. Nah, 3 tahun berikutnya, tahun 2006, Roma tandang ke Bruges, Piala UEFA. Roma menang 2-1 sih waktu itu. Nah, supporter Roma senang sama lagu itu, soalnya kan dinyanyiin tuh. Dinyanyiin sama supporter, plus disetel tiap ada gol. Terus habis itu mereka bawalah ke Italia. Habis itu semua olahraga pakai lagu itu. Lagu Seven Nation Army itu. Dan akhirnya jadi cen-cen wajib gitu kan. Mm-mm. Itu. Itu lagu-lagu di sepak bola lah, selain tadi Three Little Birds. Apakah akan bikin episode khusus soal lagu sepak bola? Sepertinya menarik dengan musisi. Lanjut lanjut. Lanjut ya, ini dari Juwin_18. Kenapa sepak bola sulit dipisahkan dari politik, khususnya di Indonesia dan terlebih di Liga 3? Iya, Gimana, Men? oh, ya emang bener sih, susah dipisahkan emang bener karena bahkan sejak dari sejarah awalnya pun udah dari dulu sepak bola Indonesia tuh sama politik mulu. Udah gancet lah, Hmm. udah nggak bisa dipisahin itu mah, dua-duanya itu mah. Beneran nggak bisa dipisahin. Kayak di era Soekarno pun udah ada dualisme gitu waktu menjalankan Evo dulu gitu. Hmm. Terus habis itu waktu lu pernah baca juga yang sejarah yang PSSI sama PSIM itu Hmm. berseteru. PSIM kan salah satu pendiri PSSI kan, maksudnya salah Hmm. satu apa klub-klub tua yang punya sejarah di sepak bola gitu. Ya. Itu pernah pernah berseteru juga tuh di tahun 30-an lah, bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu. Hmm. Mereka berseteru soal federasi baru gitu-gitu. Terus kalau di zaman modern tuh FF 2010 tuh, ingat nggak lo yang ketua umum Golkar Abu Rizal Bakri bawa Oh iya. bawa pemain timnas masuk ke apa rumahnya, terus Hmm. diliput sama TV One apa gitu-gitu kan. Memang Terus beda. iya, terus ada dualisme PSSI, KPSI, ISL, LPI, Hmm. dan apa namanya modern lagi pembukuan PSSI 2015 gitu karena pas waktu itu kan PSSI nekat menjalankan liga padahal ada isu legalitas di Arema sama Persebaya. Hmm. Terus apa lagi ya? Ketua umum ini deh, ketua umum PSSI 2 periode belakangan lah. Hmm. Satu dari tentara, satu dari polisi. Oh iya ya. Dua-duanya kan ibaratnya ujuk-ujuk muncul dan kemudian dia nggak ikut debat, nggak ikut apa, terus tiba-tiba terus menang mutlak aja gitu. Itu kan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada unsur politik di dalamnya kan Politik gitu. ah, Lo benar-benar. lo menggayat voters pun juga bagian dari politik gitu. Hmm. Terus kayak apa tim-tim zaman dulu era percekatan apalagi waktu masih apa habis itu ke ISL era APBD itu tuh kepala daerah tuh udah pemegang motor inilah
pemegang kendali penuh gitu. Kayak Hmm, iya, 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 bener. Persik Kediri lo bisa juara 2 kali tiba-tiba antah berantah, itu kan karena wali kotanya gila bola gitu. Jadi kalau gue sih emang dari akarnya nggak bisa dipisahin mau gimana lagi gitu. Cuman ini doang sih, apa namanya, eee, kan, yang diisuin orang-orang kan soal pencitraan. Hmm, Jadi menunggangi sepak bola bola. untuk tujuan politik gitu. Hmm. Kayak kejadian terakhir tuh, tahu kan kejadian apa? Oh, tim dari seberang pulau, Dari Jawa Sumatera. itu ya. Nah, Hmm, yang tiba-tiba waktu gagal nyalon, tiba-tiba timnya ditinggal kan gitu. Nah, itu hmm, nggak oke menurut menurut gue. Ya silakan kalau lo make sepak bola sebagai kendaraan politik, tapi pakailah dengan cara yang benar. Menurut gue sih gitu sih, paling gampangnya lah. hmm. Soalnya kalau dipisahin kan udah susah ya. Iya, benar. Karena kebijakan-kebijakannya emang masih masih harus butuh politik gitu bahkan. Bukan Hmm, cuman lo gimana mau misahin orang mereka tuh masih berkaitan erat gitu. Di kayak apa pembukuan PSSI itu kalau lo butuh cuman modal main bola doang tanpa ikatan politik ya ujung-ujungnya kan kena jegal juga gitu. iya, ya. Jadi kalau lo mau apa namanya terjun ke politik dengan media bola apa dengan menunggangin bola ya menungganginya lah dengan cara yang benar gitu. Hmm. Bahkan kalau perlu terbuka aja deh ya nggak sih Dex? Kayak gue ini Ngaku aja ya. iya lo gue nyalon bupati atau wali kota. Hmm, Nah, jadi salah satu kampanye saya adalah membuat tim ini menjadi promosi gitu. hmm, Nah, tapi saya akan menyulap tim ini jadi bagus dengan cara yang benar, menata hmm, manajemen, apa segala macam, memperbaiki infrastruktur gitu-gitu. hmm. Nah, nanti ketika saya jadi ataupun nggak jadi, tim ini akan tetap sustain gitu dalam jangka Wah, panjang. bagus tuh kayak gitu. Gue nggak Kalau akan, ada kayak gitu, bagus heeh, banget. nah itu kalau kayak gitu kan, ya udah monggo kan gitu. Dia malah kayaknya bakal dicoblos banyak orang, nah iya nggak sih? Iya ya, bener. Oh itu ide Bagus. ide Dex, ide. Wah, bagus tuh, bagus tuh. Heeh, Nanti kalau kita bahas di episode khusus ya, oh, politik ya. lagi-lagi episode khusus. Gitu tapi intinya gitulah. Susah, susah, emang Nah, susah. Mau gimana lagi gitu. Dan tapi bener, bener. yang paling bener, paling amannya ya lo ya udah tunggangin aja tapi tunggangin dengan cara yang benar gitu. Pengen jadi ketua umum PSSI buat nyalonin pilkada atau apapun, tapi pas waktu di PSSI-nya kerjailah dengan yang benar gitu sih. Setuju, setuju. Gitu. Lanjut ya Dex ya. Lanjut, lanjut. Lanjut. Ini dari Falkenbach. Bang, lu setuju Apa? kagak kalau seumpama Liga Skotlandia gabung bareng Liga Inggris? Federasi bolanya sebenarnya beda. Satu federasi Skotlandia, satu federasi Inggris. Gue sih kalau setuju atau nggak setuju, secara umum sih seru kalau bagus kalau digabung ya. Cuman gue sih nggak setuju karena beda lah, beda beda ini juga, beda isinya juga. Cuman Iya. kalau kalian mau bereksperimen, misalkan taruhlah ada Piala Britania gitu, kayak Piala Liga dihilangin, diganti Piala Britania yang dimana tim-tim dari Wales, dari Liga Skotlandia, dari Liga Irlandia Utara bisa main bareng sama tim Liga Inggris di situ. Itu oke sih. Cuman kalau liganya digabungin, gue sih nggak setuju sih. Sama sih, setuju. Hmm. Karena ya udahlah, nggak semua semuanya yang itu tuh digabung jadi oke gitu. Kayak Liga Indonesia sama Timor Leste digabung kan ya Timor nggak oke Leste ya. juga gitu. Liga Hmm. Malaysia sama Singapura digabung, Brunei sama Malaysia kayak gitu-gitu kan. Ya udahlah gitu, biarin aja mereka berdiri sendiri Iya. gitu. Lanjut, lanjut. Lanjut. Nih dari Reza Nugraha. Sebenarnya pertanyaannya senada juga sama pertanyaan dari Mawandal. Untuk tim amatir, mana yang lebih better? Beli pemain dan pelatih yang bagus, lobby sana sini biar bisa naik kasta dengan sejarah yang ada, tapi kosnya sangat gede, atau beli lisensi tim liga di atasnya dengan kos yang gak segede, tapi dengan risiko kehilangan sejarah dan lain-lain. Oh, Bagaimana? ini soal Saudara beli Amar? soal soal jual beli pemain ya. Hmm. Soal jual beli tim, Dan lisensi klub. lisensi klub. Hmm. Kalau gue sih ini sih, kayak tujuan lo, ya ibaratnya lo orang kaya lah, anggap aja langsung kayak gitu ya. Hmm. Nah, anggap aja si Riza Nugraha dan Mawandal ini orang-orang kaya. Kalau kalian orang kaya nih, terus kalian nanya ke gue misalkan, gue mending kayak gimana gitu. Ya gue langsung nanya sih, lo pengen, ini langsung aja di Indonesia misalkan gitu ya. Lo Hmm. pengen punya tim bola, atau pengen invest di bola, karena apa? Karena lo passion, atau karena lo mau bisnis gitu. Hmm. Kalau lo mau bisnis, ya udah lo beli lisensi aja tim yang dijual di Liga 1 gitu. Tinggal beli langsung Bener. main gitu.
gampang lah gitu. Dan Kayak Bali United. hmm, kayak Bali United bisa apa langsung beli gitu-gitu langsung dapat. Hmm. Tapi ada resikonya gitu kalau karena kan kayak tim-tim Bali United terus misalkan Pusamania Borneo kan dia seprestasi gede apapun yang dilakukan dua klub itu kalau di segi kultur supporter itu ujung-ujungnya diarahinnya pasti tim siluman, Hmm. tim siluman, tim instan. Apalagi kalau bikin kesalahan dikit gitu orang berhasil aja masih dicengin gitu. Hmm. Lo kayak Bali United jadi benchmark bisnis di Indonesia gitu. Gitu aja masih Hmm. dicengin kadang. Iya sih bisnis, Iya. iya sih sukses, tapi kan lo tim instan gitu-gitu. Hmm. Nah, itu kan kalau siap dengan hal itu gitu. Kalau lo sebagai seorang businessman yang Businessman invest ya harusnya nggak masalah ya nggak sih? peduli amat. Peduli amat ya. Tapi kalau lo punya passion apa segala macam ya lo harus cari jalan yang lain sih. Kayak mungkin mendukung tim kota lo sendiri, kemudian kan kalau lo passion kan beda ya. Misalnya lo kalah kan nggak harus menang kan, iya nggak sih? Hmm. Iya benar. Dan kalau menang nggak aja bonus gitu. Tapi ketika Hmm. sepak bola itu udah berjalan langsung jalan sih. Itu sih kalau menurut gue sih gitu sih Dek. Gimana Gue menurut lo? juga gue juga sebenarnya tergantung perspektif juga. Tapi perspektif yang lo tawarkan tadi bagus sih emang. Ya Hmm. tergantung lo mau untung apa mau passion gitu. Kalau mau untung ya beli lisensi aja. Persis lah sama lah pokoknya. Secara umum. Dan bahkan kalau ngomongin itu karena di Indonesia waktu-waktu itu waktu kasusnya misalkan Bali United eh Pusamania gitu, mereka secara aturan boleh kok sah dan mereka disahkan oleh federasi gitu. Jadi Bener sah. tidak ada aturan yang Hmm. dilanggar kan gitu ibaratnya. Karena disahin kan masalahnya Yang gitu nggak kan. boleh tuh, hmm, yang nggak boleh tuh satu orang punya banyak klub gitu nggak boleh. Iya. Nah, kayak siapa Kalau satu keluarga punya banyak klub Di boleh. Jerman ada RB Leipzig kan, meskipun RB Leipzig Iya, apa datang Leipzig. dari divisi bawah ya, cuman tetap aja dia udah sukses, dicenginnya itu mulu tim instan. Dicengin Bayangan itu. padahal itu tim Heeh. papan bawah loh. Dia itu merintis, tapi Iya, waktu pas dibeli. Hmm. karena dia beli, ujung-ujungnya gitu. Dicenginnya kayak instan gitu. Gitu sih. Hmm. Lanjut ya, Dex ya. Lanjut, Ini lanjut. dari akun quotes bola. Hmm. Gimana pendapat kalian soal Marcelo Bielsa yang bakal debut di Premier League musim 2020-2021? Bakal optimal atau justru flop? Emang bakal promosi, Dex? Orang liganya belum Kalau jalan. dilanjutin promosi sih kayaknya. Iya. Butuh 5 kemenangan lagi. Leeds Gimana United gimana? ya Marcelo Bielsa ya. Bielsa gimana Bielsa menurut lo? Jadi Bielsa itu dari dulu-dulu biasanya nggak tahan 2 musim. Semusim doang. Nah ini musim keduanya di Leeds. Sepertinya sih katanya sih kalau promosi dia akan lanjut. Cuman kalau nggak promosi dia mau akan stop. Nah kalau gue lihat dari gelagat-gelagatnya Leeds, pemain-pemainnya tuh udah cocok sama gaya mainnya. Yang jadi masalah adalah nanti di Premier League kualitas pemainnya bagus apa enggak. Kalau gaya mainnya cocok. Tapi kan kualitas pemainnya kan bakal beda kan. Tapi secara umum ini bakal sangat menarik banget di Premier League. Kehadiran Marcelo Bielsa di Premier League ini. Gue sangat menunggu Kalau sih. optimal, Karena kalau ya optimal itu, sih kurang optimal pasti. Pasti kurang optimal. cuman Pemain-pemain bakal, Leeds kalau dibanding sama apa ya? Taruhlah West Ham gitu yang sekarang papan bawah. Itu masih kalah Leeds dari kualitas pemain per pemain ya. Cuman kalau kualitas taktik, lo bisa jamin Leeds lebih bagus. dan bakal menarik kan model Bielsa kan suka aneh dia. Hmm, Entah kelakuan di pinggir lapangan, entah apa gitu. Kalau model Mourinho kan dia menang media darling banget kan. Mourinho, benar. gue yakin Mourinho secara sadar dia tahu kalau gue itu akan diliput, gue akan di shoot kamera, gue harus kayak gini biar menarik. Tapi kalau Marcelo Bielsa tuh pure gitu menurut gue sih. Kayak kelakuannya Jenius diliput kan. orang karena ya emang aneh aja orangnya gitu. Dan dia juga jadi inspirasi banyak pelatih. Pochettino, Pep Guardiola, itu semuanya terinspirasi dari Marcelo Bielsa. Banyak muridnya lah. Banyak muridnya. Mhm, gitu. Tapi ya, intinya menarik lah. Kalau kalau optimal atau flop, gue nggak peduli sih, tapi menarik aja lah. Gak peduli. Tapi bakal menarik memang. Iya, gitu. Hmm. Lanjut. Lanjut nih ya. Dari Hmm. Chamber Rafli. Seandainya Liverpool batal juara, ini juara apa dulu nih? Juara Liga Champions. Gue penasaran gimana reaksi kalian berdua. Ahaha, ada Anjir, ahahnya dan lagi. ada hahanya lagi ya. Gue sama sih reaksi gue akan sama kayak si Chamber Rafli ini sih, ketawa sih. Ahaha, duduk. Hahaha juga sih sama sih. Karena temen gue banyak pendukung Liverpool, jadi ketika ini terjadi, Liverpool juara karena ini,
gue akan ketawa kenceng sih. Cuman kan kita tahu ya kenapa Liverpool batal juara. Hmm, Karena kan ada bencana. Gue nyebutnya bencana lah gitu. bencana Jadi bencana. ketika gue menertawakan ini akan jadi dark banget sih. Hmm. Ini gue Tapi bukan itu karena respon pertama lu pasti ketawa kan? iya bukan karena coronanya ya, bukan karena gini Hmm. coronanya, tapi karena Liverpoolnya. Ini as a, apa ya, as a fans aja lah gitu. Hmm. Ya nggak sih Gue kalau juga gue juga ketawa juga sih kayak iya. ya elah gitu. Cuman ya balik lagi ini gue sih nggak setuju ya kalau season ini di void gitu atau dianggap nggak ada. Ini penantian panjang banget Liverpool ini sangat berarti buat mereka. Gue tahu kalaupun mereka juara, arti juaranya itu emang nggak segede kalau juara dengan normal ya. Tapi ya menurut gua nggak adil sih kalau kalau season ini ditiadakan. Karena ini Tapi kalau respon gua ketawa gua. Respon pertama ketawa, tapi nggak lama-lama. karena mau ketawa apa lanjut kenceng lagi, inget tragedi juga kita sengsara Mm-mm. karena corona juga gitu, nggak cuma Liverpool yang sengsara gitu, seluruh seluruh dunia lagi sengsara gitu, jadi kayak ya gitu ya udahlah gitu. Iya, Gitu sih kalian kira-kira responnya. Jahat nggak sih? Enggak ya, enggak jahat lah ya. enggak lah. Enggak lah jawab sendiri. Oke, lanjut. Kalau ini sih beberapa pertanyaan yang kita kumpulin sebenarnya udah ada jawabannya di episode sebelumnya sih. Jadi kayak penjelasan lengkapnya udah kita bahas di episode sebelumnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, Dex, kita bacain ya. Apa pendengar baru? Ya nggak apa-apa. Selamat datang juga kalau misalkan pendengar Oh, baru. ya Tapi benar-benar. sambil kita ingetin juga buat dengerin episode sebelumnya nanti gitu. Sip. Gitu. Pertanyaan pertama dari Mutakin Al-Jawari. Apakah kalian Dex T pakai T, Pakai T. Dex dan Mildan Daru salah satu admin @mafia wasit yang suka memancing keributan lalu cuci tangan? Please jawab yang jujur, kalau enggak hati-hati ada virus COVID-19. Nih, gini nih. Mampus Gua lo, gua Dex. jawab nih. Lo kalau Gua bohong kena virus lo. nih gua jawab nih. Yang suka memancing keributan lalu cuci tangan. Hati-hati ada virus COVID-19. Untungnya karena mafia wasit sering cuci tangan, terbebas dari COVID-19. Tapi Tapi jawaban seriusnya ya, jawaban serius. Ini tapi to the point lucu banget Dex. tanya ya kan. Ini Ya, ya. ada di episode 4. Di episode Ya. Mafia Wasit ada. Kalian dengerin aja lah. Ada di episode keempat. Jawabannya ada di situ. Dex salah Ada di satu situ. admin. Jawabannya ada di episode 4. Udah, Tai. next. Dan dia kan nggak harus dengerin episode 4 dulu dong biar tahu dong. Kan Ya dari ya. kan episode April mau Dex. Wih, cari aman, cari aman. Terus aman nah, soal. Dari siapa lagi Dex? Setahu gue sih kita ngundang itu di situ. Siapa? Orang Jawa Pos yang jauh-jauh dari Surabaya itu. Ya udah Hamzah dah. next nanti biar dengerin aja dari episode 4. Dari Kusuman Andreas. Apa katanya? Kenapa non-league di Inggris dan Eropa bisa sebegitu wahnya? Fans lumayan banyak, volunteer juga diserap maksimal sepertinya. Sebut saja beberapa klub seperti FCUM. FCUM itu FC United of Manchester ya. Hmm. Clapton FC, Dulwich Hamlet FC, Maidenhead United, dan lain-lain. Maksud saya kalau dibandingkan dengan keadaan di Indonesia, klub-klub lokal ini seperti kurang perhatian gitu. Apa karena kulturnya berbeda ya, dan juga kekuatan ekonominya berbeda? Thanks Bapak-Bapak Pandit kalau berkenan menjawab pertanyaan ini. Gimana menurut lo, Dek? Kulturnya beda memang. Soalnya mereka nggak kayak Indonesia. Kan kalau di Inggris itu sebagai yang katanya penemu sepak bola, mereka juga kan populer sebagai negerinya pemain bola kan. Kalau kita kan nonton bola doang kan. Nah, di situ kulturnya beda. Terus kalau bilang kekuatan ekonominya beda, memang sih tim-tim di sana lebih mapan lah daripada kalau lo bandingin sama tim Indonesia. Cuman mereka nggak tajir-tajir amat juga kok. Dan tapi kalau soal ini, ya bener beda sih, emang beda. Kayak apa? Kultur tadi tuh di sana tuh memungkinkan satu rumah itu ada 4 anggota keluarga, bapak, ibu, 2 anak. Itu tuh empat-empatnya punya tim jagoan yang berbeda gitu. Tim Sangat minor maksudnya ya. sangat memungkinkan di Inggris itu karena saking banyaknya klubnya kan. Hmm. Dan itu hal biasa aja kalau lo beda beda klub tuh biasa aja gitu. Satu kota tuh biasa aja. Sedangkan kalau di sini satu kota pun itu bisa geger tuh kehidupan sehari-hari tuh. Dan kan itu nggak di Inggris kan ada beberapa emang ada yang sesensitif itu, cuman kan banyak muncul yang satu rumah bisa beda klub gitu-gitu. Iya, benar.
Tapi kalau dipikir-pikir lagi, klub-klub kecil di sini nggak itu juga kok, nggak semenyedihkan itulah. Banyak kok klub-klub yang kecil dan mereka masih punya supporter, masih punya apa namanya eh, fans fanatik yang lumayan banyak gitu. Misalnya Persikat Depok. Ya terus apa ada masa turunnya kayak misalkan musim ini ada musim 2020 Persik Kediri gitu. Hmm. Dulu ketika itu sebelum mereka terkenal pun stadion mereka udah penuh gitu. Udah ditonton 5.000 orang, dulu masih 5.000 orang ya di Projo itu. Oh iya. Ya itu biasa aja gitu. Maksudnya sebelum mereka di top ini tuh orang udah nonton Persik orang-orang Kediri gitu. Emang mau nonton apa Hmm. lagi orang bolanya kan gitu. Bahkan kayak di Persik Kediri tuh ada saudaranya itu Persidikap ya kabupaten. Kalau Persik Persikat. kan kotanya tuh, Persidikap Hmm. tuh kabupatennya. Itu juga stadionnya kecil deh. Itu cuma di muat 5.000 dan itu kalau lagi main juga 5.000 keisi juga gitu. Bahkan waktu dulu masih mereka apa eh, rame-ramenya itu bisa meluber-luber sampai pinggir-pinggir gitu. Jadi Hmm. kayaknya banyak deh. Dan ketika cerita-cerita tandang dari teman-teman gue tuh, mereka datang ke apa tandang di Liga 3 regional atau Liga Liga apa namanya Liga 2 gitu, dan stadionnya masih penuh juga gitu. Cuman karena mungkin kastanya kita cuma sampai regional 3 sih, Liga 3 regional sih. Nggak tarkam gitu ya. Jadi kesannya itu kayak ya emang tim gede itu. Tapi kalau di Inggris kan kita bisa sampai berapa sih? Lupa Divisi gua. 9 kalau nggak salah. 9 layer, 14 layer gitu ke bawahnya Hmm. gitu. Nah, itu kan membuat kesannya jadi rame gitu sih. Sama ini sih yang menurut gue beda tuh apa ya? Tampilan. Kayak mereka Mhm. logonya bagus, seragamnya bagus, lapangannya bagus. Jadi ketika difoto terus dipublikasikan ke internet juga kayak tim proper gitu. Oh, ini this is a proper team gitu. Ya memang mereka amatir, mereka di divisi belasan gitu. Cuman kelihatan bagus kok gitu. Beda dengan di sini Liga 2 aja bisa jadi lapangannya jelek, seragamnya jelek misalkan gitu. Ya, ya, ya. Masalah masalah estetika doang sih. Cuman kalau masalah sepak bola amatir ini udah kita bahas juga di episode 12 waktu itu ya. Silahkan didengarkan. Silakan dengarkan kembali. Gitu. Lanjut, lanjut. Lanjut dari BBB Harata. Om, bahas istilah-istilah transfer window dong, kayak klausul-klausul yang pernah terjadi di beberapa pemain. Udah ada di episode 16. Episode transfer lengkap. Silahkan Lengkap banget. didengarkan. Hmm. Lanjut. Lanjut, Mawandal. Ini Mawandal tadi udah nanya juga nih di atas. Cuman ini dia nanya lagi, mau nanya judul buku beserta pengarangnya yang dibahas di podcast episode Berani Bicara Judi. Karena saya kuliah di jurusan statistika dan probabilitas. Jadi saya tertarik sama pemikiran buku ini. Itu ada di episode 26 ya, Mil ya, judi ya. Ya, soal judi. Itu bukunya itu Soccermatics, Mathematical Adventures in the Beautiful Game, karya David Sumter. Gitu. Tapi kalau di beberapa episode emang kita kalau ada info menarik apa gitu-gitu di beberapa selipan emang kita selipin juga sih kayak kita dapat dari mana, kita baca artikel apa gitu-gitu terus kayak ini kan yang soal episode judi kan kita baca buku mana gitu. Yo, ini. Selalu kita selipin lah, insya Kan Allah. kita man of education. Eh, kayaknya sekian Adex ya. Ada yang lupa nggak Iya, sih? Kayaknya nggak ada yang lupa deh. Menurut gak gue ya. ada sih, Nggak gak ada ada yang ya. lupa. Emang ada yang lupa. Apa yang itu yang lupa? Weh. Kan kalau kalau ini kan menjelang akhir kan closing kan. Closing dong. Ada Masa bahas lagunya opening dong. lagi? Iya. Jadi lagunya nggak jadi dipasang nih kita nih. Janganlah, banyak yang nanya nih. Iya. Kasihan. Ya udah. Nanti Tapi kita setelin sebagai info aja spoiler. dulu nih. Sebagai info, Hmm. kalau selama lockdown ini kayaknya apa konten-konten kayak gini kalian setuju nggak sih? Apa buat pendengar nih? Tanya jawab kayak gitu. Jadi Lu nanya gue apa pendengar? Pendengar ya nih, pendengar pendengar ya sama berarti. lo juga sih. Tapi nanti kalau lo japri aja lah. Ya teman kalau teman-teman punya feedback kayak gini, konten-konten kayak gini, senang dengan konten kayak gini, silakan sih nanti kita buka lagi lah. Jadi Hmm. kita akan tetap ada tema utamanya kayak yang hari ini kan pilih mob. Terus Hmm. nanti ada tambahannya Q&A. Mungkin nggak akan sebanyak yang tadi Iya tadi dibacain sih. dikasih. Mungkin kayak Hmm. cuman kita terpilih lah Hmm. gitu. Kayaknya menarik ya kayaknya. Kalau memang Harus iya sih, menarik menarik. nanti kita bikinin postingan barunya di Instagram. Instagramnya di mana Dex? Footballer ID. @footballer ID. Atau kalau mau Hmm. kerjasama tadi kayak Daniel Repost di emailnya ke footballerid@gmail.com. gitu. Ya udah kita closing ya. Udah selesai. Closing like Enggak. lagunya dong. Lagunya Kasihan dong nih ya. orang-orang. Silakan silakan.
Ini nih, Lagunya adalah sorry. apa? Gue tambahin dulu. Apa? Jadi ceritanya ini, lagu ini itu Oh sebenarnya iya, ceritanya. kita openingnya itu di episode pertama. Itu soal apa openingnya itu adalah lagu kebangsaan Italia. Karena kita seneng banget Hmm, sama lagu kebangsaan Italia. Salah satu hmm, kita berdua sepakat salah satu apa lagu kebangsaan di sepak bola khususnya ya. Karena pas lagi dinyanyiin itu tuh pemain masuk itu sangat-sangat inilah semangat. semangat gitu. Jadi Hmm, kita kesannya ikut semangat. Tapi ternyata hmm. kita udah nyarian non copyright apa udah apa cari-cari dikit ternyata kalau masuk di YouTube dia kena copyright. Kena copyright ternyata. Iya, Nggak bisa. heeh, terus kita cari alternatif lagu lain. Hmm. Seharian tuh kita nyari tek 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 tek, ketemu lagu ini, yaitu lagunya adalah Ini lagu anti copyright ya. nanti Nggak copyright. akan digunakan. Italian Mafia Music. Giuseppe Mussolino. Lurei di Las Prumunti. Ndrangheta. Gimana cara orang nyarinya, Dex? Spelling. Jangan spelling lah nih. Gua suruh orang Italia aja ngomong ya. Coba Gimana? aja. Nih, kedengeran gak nih? Lo bilang kedengeran apa enggak ya? Ya oke. Lura e Gilas Promonti, Ndrangheta. Kedengeran nggak? Dengeran, tapi makin gak jelas. Mendingan lo yang ngomong. Nah, sekali lagi deh, sekali lagi. Lura e Gilas Promonti, Ndrangheta. Udah nanti Jadi, kita tweetin lah. Kalau udah banyak itu aja. gitu aja. Kayak Hmm. sehari setelah episode naik. Ya udah nih buat penutup kita setelin aja ya. Selesai lihat. Selamat Versi full nih. mendengarkan dan selamat tinggal di rumah. Cari boschi fitti e scuri, amarava Mussolino, e da via e Santo Luca, tutti amavano il destino. Chi va verso una capanna, un c'era traditori, il fotava sua condanna, lo contrasto senza lui, riposavano tranquilli, lo spioni da suo amanti, e non certo suo cugino, riposava più distanti, e Pellegrio non sapeva di l'infame compagnia, tanto l'odio distruggeva, e chi gli occhi non vivia. E puntando suoi fucili contro la porta da capanna, testimoni falso e vili, morti espiato condanna. Sparacinto fucilati, senza grida di dolori, ma Peppino non lo sapi, che stipino traditori, morti e per la sua amanti, chi non ci colpava neanche, mentre tu infamanti, lo ferivo solamente, Mussolino non sapendo, li picchiava a camarati, come un lupo fatto il vento, da di boschi lontani. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.